yang paling parah kalau setahu saya itu yaitu di rektorat, kalau jaga rektorat kalau malam itu. Parah. Parah, sangat parah. Parahnya kenapa tuh? Mas? Ya karena saya pernah satu kali, soalnya seumur hidup saya, maksudnya selama 17 tahun sekolah, itu nggak pernah lihat penampakan. Tuh. Lu. Parah. Memang nggak pernah. Hanya kok penampakan. Memang nggak pernah, cuman dan itu pun waktu jaga sama teman saya itu sekali seumur hidup lihat di rektorat, di ruangannya Bapak Warek kalau nggak salah. Warek. Ya. Lihat apa mas? Pocong. Lu. Pocong. AKUPN Radio Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai Ikemania, bareng wajah-wajah baru nih. Oke Ikemania, kenalin nih, aku Citra Dan aku Mayang. Nah, di sini kami berdua sebagai host. Di mana lagi kalau bukan di AK Pods. Makin tahu, makin seru. Nih Mai, pada episode kali ini kita akan bahas yang seru-seru nih. Wow. Kita akan bahas tentang Sebat Sharing bareng Satpam. Oke. Wah, Kan udah di-spill juga nih. Oke, benar. Sharing bareng Satpam dan juga tentunya tamu kita di hari ini nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Orang yang luar biasa yang juga sebagai Satpam yang emang udah dikenal oleh seluruh KM UPN. Pasti semuanya tahu ya, anak UPN pasti tahu nih siapa Betul, sih. karena auranya itu yang sungguh bijaksana, baik, nggak galak. Wih, murah senyum sih. Yang Betul. terutama itu murah senyum. Siapa lagi kalau bukan Mas Aldo. Halo Mas Aldo, selamat datang. Halo. Halo. Boleh nih Mas Aldo, makasih banget udah datang di sini. Boleh kenalin ke EK Media semuanya biar semuanya makin tahu makin seru. Boleh nih kenalan ke teman-teman semuanya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya Revaldo Catra Misaya, biasa dipanggil Aldo. Mas Aldo ini dari mana sih asalnya? Asal kelahiran atau ya Kelahiran. Tanah Merah Riau? Oh, jauh ya. tahu berarti. Merantau berarti di sini, Mas. Enggak, udah tinggal di sini sejak SMP. Oh, SMP. sama juga sih. Boleh. Oke, untuk Mas Aldo, ini kan image-nya adalah seorang Satpam UPN Veteran Jawa Timur. Kenapa harus di UPN, Mas? Kenapa harus jadi Satpam UPN? Kenapa nggak di Bank BCA atau di mana gitu kan? Kenapa memilih UPN? Ataukah dulu waktu daftar itu jalur SNM, Wah, FBM? atau mandiri gitu? Gimana nih Mas? Ya karena pertama pasti untuk berat badan kurang kalau untuk di BCA. Berat badan untuk tinggi sih bisa, tapi untuk berat badannya itu yang kurang. Kenapa di UPN, Mas? Apakah UPN ini ternyata menggairahkan untuk dimasuki atau gimana? Sebenarnya awal-awal nggak ada niatan ke satpam sih, karena pengen iseng aja coba, ternyata nyaman di sini. Oh nyaman, berarti nyaman keterusan, Cid. Bener. Jadi awal mula Mas Aldo daftar di UPN ini gimana sih Mas? Mungkin bisa diceritain ke kita awal mula daftar. Waktu itu pernah ada informasi lowongan kerja di UPN dan butuh banget banyak orang. Yang penting tinggi katanya. Yang penting tinggi, tidak peduli apa harus ada sertifikat satpam ataupun enggak, yang penting tinggi. Itu aja sih, makanya saya coba ke sini. Ternyata waktu interview, sekali interview langsung disuruh besoknya langsung kerja. Berarti nggak ribet Mas ya? Iya, nggak ribet langsung. Emang Mas Aldo ini sebenarnya sudah memenuhi banget buat persyaratannya ya, Mas ya? Iya, kurang Kelihatan. lebih. Apalagi senyumnya itu sudah cocok banget buat menjaga di garda Gerbang. terdepan UPN itu udah cocok banget. Karena ya gimana ya, kita sebagai mahasiswa udah datang jauh-jauh dari rumah motoran terus ketemu di gerbang satpamnya ramah-ramah itu kayak naikin mood banget Mood gitu gak sih? untuk belajar itu semakin nambah Citra. Oke. Dan Mas Aldo hari ini kebetulan dapat shift apa nih? Shift pagi. Shift pagi. Itu jam berapa, Mas?
jam 6 sampai jam 6. 6 sore. 6 sore. Malam. 12 lumayan jam. ya, 12 jam ya. Kadang gabut nggak sih Mas kalau lagi jaga gitu? Kalau untuk hari aktif nggak ada sih kata gabut. Mungkin waktu istirahat aja. Soalnya banyaknya mahasiswa sekarang apalagi maba itu kan udah nggak bisa untuk jangankan untuk main HP. Nah, untuk buka ya sekedar buka kopi aja sudah susah, udah nggak bisa. Lagi rame-ramenya berarti. Lagi rame-rame. Itu loh Cid, kalau kamu lihat kita pulang kuliah itu panjang banget, betul. antriannya tuh pasti sibuk banget ya Mas. Iya. Sibuk banget. Oke Citra, Selain itu mungkin Mas Aldo bisa cerita nggak sih? Kan Mas Aldo kerja nih 12 jam dari pagi sampai sore. Selain dari kegiatan sebagai Satpam UPN, ada nggak sih Mas kegiatan lain mungkin di luar? Kalau untuk kegiatan di luar lo nggak ada sih. Mungkin habis pulang kerja itu paling cuman nge-game aja. Oh nge-game. Nge-game. Suka game apa Mas? Banyak. ML. Mobile Biasanya Legend. cowok-cowok ini ML Cid. Mobile Legend, PUBG Mobile. Wah, gamers nih. Keren, bisa kali mabar. Bisa PC Cid, aku punya nomornya kok. Oke, nanti share ID Mas ya. Terus tadi nge-game. Berarti Mas Aldo sekarang waktu pulang itu pulang ke rumah atau ke kos atau langsung balik ke kampung? Langsung ke kos. Biasanya kalau saya pulangnya setiap minggu. Jumat malam pulang ke Jombang. Oh, Jombang. Ya. Ngebis atau gimana Mas? Ya, ngebis. Ngebis. Jombang mananya nih? Jombang Beriman. Braan. Jombang Beriman. Jombang Braan. Ya, daerah Mengkreng gitu sih. Di sini teman-teman ada yang warga Jombang nggak? Ayo, boleh angkat tangan nih, warga Jombang siapa? Enggak ada. Barangkali tetangganya Mas Aldo ini kenal. Mungkin bisa lebih tahu Mas Aldo di rumah itu kayak gimana sih. Jadi Mas Aldo ini kalau bisa aku lihat emang asli dari Riau, terus besar di Jombang, terus sekarang kerjanya di Surabaya. Iya. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Sendiri Mas? Apanya? Maksudnya tinggalnya, hidupnya gitu. Maksudnya Di rumah. di sini. Di sini iya sendiri. Sendiri. Mas, bicara soal satpam di UPN Veteran Jawa Timur, ada nggak sih image satpam? Kan kita image-nya adalah bela negara. Emang satpamnya itu juga ada image pembelajaran bela negaranya juga atau enggak nih? Ada. Itu waktu pelatihan Gada untuk mendapatkan sertifikat satpam. Di situ belajar untuk memahami bela negara juga. Kayak gimana tuh? Kalau untuk contohnya sih udah lupa ya, soalnya udah hampir 4 tahun yang lalu udah. Kayak latihan militer gitu bukan? Iya, udah pasti kalau itu kan udah basicnya udah. Harus kuat, berarti udah kuat banget ini Mas Kuat Aldo. banget. Boleh Mentalnya mental baja, mental tentara. Kamu Hello Kitty dah mentalnya. Jangan dibuka di sini dong. Kita kayaknya mau main-main dikit nih sama Mas Aldo. Pilih-pilih Mas, this or that. Nah, Mas Aldo pilih aja nih pertanyaan dari kita. Pilih antara dua pilihan ini. Boleh nih tanyain aja Cid. Yang pertama nih Mas Aldo. Mas Aldo sebagai seorang satpam kan pasti juga manusia kan Mas ya? Manusia bukan Mas? Manusia alhamdulillah. Ya, pasti butuh asupan juga kan. Jadi menurut Mas Aldo, kalau dari Mas Aldo sendiri, kalau waktu makan siang atau waktu makan itu lebih suka makan di kantin atau makan di luar, Mas? Di luar. Kenapa? Karena ramai. Oh, ramai. Saya sendiri juga nggak terlalu suka keramaian. Sama kayak aku Cid, gak suka keramaian. Apalagi kan UPN ini ruame dan antri gak sih Mas? Iya, Sumuk Mas, tolong. panas. Bukan panas. Tapi emang dari situ sendiri, kalau misal mengendalikan keramaian emang nggak ada job desk khusus buat satpam ya Mas? Buat jaga kantin atau gimana? Itu mungkin nggak ada? Oh, nggak ada. Nggak ada. Mungkin kita cuman fokusnya untuk keluar masuk kendaraan aja. Oh, pantesan ada pakai STNK tiket itu. Oh iya, sebenarnya aku masih ada pertanyaan. Ya. Kenapa harus pakai STNK gitu? Kenapa nggak kita blang masuk gitu aja gitu, daripada antri? Kan udah dikasih tiket juga kan, ada nomor polisinya juga. Nopol. Karena memang prosedurnya memang dari Pak Rektornya sendiri, dari UPN-nya sendiri yang meminta seperti itu. Biar lebih aman. Biar lebih aman, apalagi dulu juga pernah kehilangan kurang lebih
5 unit motor. Wih, pantesan sih. Berarti kita harusnya Iya, sih ya. waktu itu udah lama kok. Waktu UPN masih belum jadi negeri. Masih Oh, swasta. iya, masih swasta. Masih swasta. Tapi gitu sering ada cerita-cerita nggak Mas? Mungkin dari satpam sendiri mungkin ada sambatan-sambatan mengenai kebijakan yang karcis tadi. Gitu ada nggak sih Mas? Kalau untuk teman-teman saya kurang tahu ya untuk teman. Kalau untuk saya sendiri udah pasti ngapain sih untuk pakai karcis. Sedangkan kalau di perkuliahan lain kan cukup pakai STNK aja. Ya. Menurut saya ya mending nggak usah terlalu ribet lah, apalagi kan juga mahasiswa sini juga kenal. Benar. Tapi kalau menurutku juga tuh, tapi itu sebagai bentuk apa ya, rasa aman juga sih, karena Iya. kita selain STNK kan kita juga punya pegangan lain. Kita kan nggak tahu nanti STNK kita nanti hilang ataupun gimana, itu kan juga susah juga sih Mas. Iya. Tapi berarti waktu Mas Aldo masuk nih, mulai daftar di UPN, itu emang kebijakannya itu udah sejak Mas Aldo masuk atau emang Mas Aldo masuknya ini waktu kebijakan tersebut itu belum ada gitu? Oh sudah masuk itu. Oh, sudah Udah masuk. masuk. Itu Semuanya. buat tiketnya itu sehari bisa berapa lembar, Mas? Kalau- Berapa buku? Satu bendel kan isinya 100 lembar. Ya. Kalau untuk pintu 2 aja itu kurang lebih 120-an. Bendel. 120 bendel. Seribuan ya? 1.200. Nggak bisa hitung-hitungan. 12 ribu dong. 12 ribuan. 12 ribuan. Itu masih pintu 2 aja, belum pintu 5 sama pintu 1. Satu. Ngomong-ngomong soal pintu 1, 2, 3, 4, 5 itu mana aja, Mas? Pintu 1 itu sebelah mana? Ya pintu utama UPN di garda utama itu. benar. Terus? Untuk pintu 2 ya biasa di depan Indomaret itu. Ya. Buat eks motor. Dan terakhir di depan Visip 1 pintu 5. Oh, 3, 4 mana? Oh, Untuk- ya di depan Indomaret itu. Yang itu yang depan Indomaret itu pintu 2 aja. Dua. Untuk 3, 4 itu hanya dibuka untuk mungkin untuk acara apa wisuda ataupun acara-acara lainnya lah yang Tapi gak mungkin. pernah dibuka ya, Mas. Pernah dibuka waktu wisuda sama ya wisuda aja sih. Sama Ya wis, wisuda berarti aja. minggu depan aku nyoba wisuda. Oke, dibuka loh, Mas. Kayak wisuda. Tapi kalau misal keadaan kantin kan kantin sampean. Gerbang kan dipisah-pisah tuh Mas. Ada gerbang motor, ada gerbang Iya. mobil sendiri. Itu waktu udah dipisah tapi sempet gak sih? Mungkin kalau maba-maba gitu kan baru masuk dia nggak tahu. Kalau salah-salah gitu dimarahin gak sih Mas? Nah itu kembali lagi tergantung pribadi orang-orang ya. Kalau saya sendiri kan namanya, kalau orang yang kalau satpam yang udah ngerti ini maba pasti dikasih tahu baik-baik. Tapi ada juga yang memang sana lu gitu dengan kasar. Ada juga. Aku pernah dimarahin, Mas. Sama siapa Mai? Jadi masuk itu gak dikasih tiket, Mas. Ya aku langsung masuk ya. Terus pas aku keluar dimarahin, "Loh, tiketmu mana?" gitu. Ternyata pas awal tuh dikira aku dosen. Kayak dosen kan langsung masuk ya, kayak aku bawa Supra vibes-nya itu vibes dosen kan. Jadi Dosen-dosen pas keluar dimarahi gitu loh. Emang Kalau- salahku. Kalau untuk kasus seperti itu sih memang banyak. Saya bukannya untuk menjelekkan sih, tapi memang banyak karena kan banyak yang kurang tahu mana dosen mana enggak. Gitu. Bukan kurang tahu sih, nggak peduli. Gak peduli. Tapi kalau dosen emang kalau misal ada dosen nih tapi nggak kenal gitu tetap ditanyain terus dosennya gitu Tetap kita tanyain. tetap ditanyain. Tetap kita tanyain kalau sama yang baru tetap tanyain nama siapa sama dosen mana. Saya juga pernah Mas nanyain sampai 10 kali kalau nggak salah. Sampai dosennya itu marah-marah. Gak apa-apa. Dosennya sampai kesel loh. Tapi itu juga kan karena kita kan ambil sisi amannya aja. Betul. Siapa tahu itu kan pencuri kan kita nggak tahu Iya, juga. benar. Culik aku. Oke, Mas. Mas Aldo ini kan pasti ada patroli nih, satpam ini, iya nggak? Mas Aldo sering patroli nggak? Kalau untuk kita kan di satpam ada 50 satpam itu dibagi 3 regu. Oh, ada Apa aja tuh, Mas? sendiri-sendiri. Untuk saya sendiri parkir, bagian keluar masuk motor, ada juga yang bagian regu, bagian lapangan, ada juga yang non shift itu bagian jaga parkiran. Oh, ya. Yang jaga parkir yang di depan gearlock itu kah? Banyak. Yang biasanya. banyak biasanya. Di Yang titik-titik biasa di parkir. parkiran visi, parkiran pertanian, biasa ngatur-ngatur motor ataupun kunci yang ketinggalan. Nah itu bagian non shift ataupun regu.
Tapi nih kalau misal disuruh milih, Mas Aldo lebih suka jaga nulis tiket atau ngecek STNK? Kalau menurut Mas Aldo itu berat yang mana? Nulis sama ngecek. Ya. Ya, kan masuk sama Keluar. keluar. Mending Abang pilih yang mana? ngecek. Ngecek SNK? Ngecek. Emang gitu dicek beneran? Nggak tahu ya. Kalau saya kalau kalau saya sendiri saya nggak terlalu itu Mas, nggak terlalu apa kayak terpaku melihat ataupun maksudnya secara detail gitu nggak. Tapi kan kalau ada komandan baru saya pura-pura gitu. Oke, catat ya kalau ada komandan. Berarti kalau gak bawa SNK sama aja nggak apa dong? Saya sering kok apa kayak ada yang nggak, terutama saya yang sering saya lepasin itu yang nggak, yang karcisnya hilang. Kalau untuk STNK ketinggalan tetap saya suruh fotokopi. iya. Tapi untuk karcis hilang itu saya sering saya lepaskan, tapi juga lihat sikon ada komandan nggak. Apalagi ada kan juga banyak mata-matanya gitu Kak. di sana. Iya betul. Buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian gak bawa karcis, langsung puter balik masuk ke yang Mas Aldo ya. Oh ya jangan. Mas Aldo. Itu contoh yang buruk itu. Itu buruk ya, gak boleh, Jangan. jangan. Jadi tetap tertib ya teman-teman. Oke, tapi pernah nggak sih gantiin, kan tadi ada beberapa regu kan? Pernah gantiin temen yang bagian patroli nggak? Misalnya kayak Kalau untuk parkir sendiri udah nggak bisa untuk patroli, karena fokusnya untuk keluar masuk motor. Itu pun udah hektik banget ya. Iya. Apalagi kalau mungkin yang patroli paling cuman komandan aja. Komandan aja. Kita cuman fokusnya di keluar masuk motor. Mas Aldo pernah lembur nggak atau sering gitu? Lembur sampai malam gitu? Oh pernah. 24 jam pernah. Nggak ngantuk Mas? Nggak Nah, kalau ngantuk udah pasti, tapi kan kerja. Oh, gimana lagi? Dapat duit. Iya. Kamu lembur ngapain? Begadang doang nangisin dia. Mobile Legend. Tapi takut nggak Mas kadang kalau nunggu 24 jam gitu kan, malam-malam kan Apalagi kayak malam. apalagi UPN ini peteng gitu loh Mas, jujur. Tergantung penjaganya di mana dulu. Oh. Soalnya kalau yang paling parah kalau setahu saya itu yaitu di rektorat, kalau jaga rektorat kalau malam itu Parah. sangat parah. Parahnya kenapa, tuh? Ya karena saya pernah satu kali, soalnya seumur hidup saya masa selama 17 tahun sekolah itu nggak pernah lihat penampakan. Tuh. Lu. Parah. Memang nggak pernah. Tanya kok penampakan. Memang nggak pernah, cuman dan itu pun waktu jaga sama teman saya itu sekali seumur hidup lihat di rektorat, di ruangannya Bapak Warek kalau nggak salah. Warek. Ya. Lihat apa Mas? Pocong. Lu. Pocong. Ya. Penampakan pocong kayak gimana sih Mas? Setahu aku Kalau waktu saya lihat itu tinggi besar, tapi nggak kelihatan untuk kepalanya itu nggak kelihatan, tapi tinggi besar aja. Tinggi besar putih. Putih. Untung ireng aku ya. Nonton ya kambing biru. Kok merinding. Tapi gak kelihatan mukanya Mas? Nggak kelihatan alhamdulillah. Berarti kayak kafanan gitu kan Mas? Iya kayak kafanan gitu, tapi jaraknya lumayan jauh. Tinggi, gede, putih. Iya. Mukanya gak kelihatan. Nggak kelihatan, itu pun yang lihat teman saya dulu, baru saya dikasih tahu. Habis itu lari bareng-bareng. Ngajak. Itu kerasanya gimana Iya, Mas? perasaan Mas Aldo waktu Kayak melihat itu merinding kali. Aku sih merinding. Ya pertama bengong dulu lihat, ini kain atau apa gitu kan. Terus kayak lihat terus, wah kayaknya bukan ini. Bengong sebentar, habis itu lari bareng-bareng udah. Lari bareng-bareng. aku tak dengar sih. Tapi kadang itu katanya sekarang kalau kita doa itu Mas, setan itu melok dungo Mas. Itu sih tergantung keimanan sendiri-sendiri ya. Imanan ya. Iya. Jadi kalau diketok iman gak duwe iman ta ya apa Mas? Kalau itu sih saya nggak. Kebetulan mungkin. Jadi waktu lihat itu langsung pikirannya Mas Aldo itu kemana awalnya? Kosong udah. Ini ya pokoknya mikirnya ini apa, kain atau apa gitu. Bengong lihat sebentar, habis itu teman saya lari duluan, habis itu saya nyusul udah bareng. Ditinggal Mas. Tinggal sebentar. Parah teman lagi. Catat Mas, gak usah koncoan. Cut off. Ada lagi nggak Mas? Catatan ya, direktorat. Ada lagi nggak Mas? Mungkin dapat cerita-cerita. Aku kok makin kepo ya. Karena aku gak pernah diketoi sih. Jarang malam. Kalau untuk pengalaman saya sendiri itu aja, tapi untuk cerita-cerita rekan-rekan yang lainnya pasti banyak ya, apalagi yang untuk di daerah. Banyak kok kalau di UPN ini mungkin
Di pertanian juga ada, di Pertanian. FISIP sini juga ada. Apa Mas yang di FISIP? Kayaknya kan kita sering ya di FISIP kan Kita- kita Iya. tiap hari Di- gitu. Kira-kira apa? Biar teman-teman makin gak semangat kuliah. Jangan Ray, itu malam kok. Oh jangan. Kalau setahu saya kalau cerita dari anak-anak itu kuntilanak yang di FISIP ini. FISIP 2. FISIP 2, FISIP 2, FISIP 1 sama aja sih. Dua-duanya. Kadang waktu malam lewat depan FISIP 2, lewat depan aja itu udah wangi Beda. udah. Oh, Wanginya udah beda, udah harum banget lah pokoknya. Saya kan dulu itu juga pernah Mas, sebelum diparkir saya diregu jaga malam selama hampir kurang lebih 1,5 tahun. Habis itu saya memutuskan untuk pindah parkir aja karena Gak apa kuat. ya? Gak kuat. Ya itu tadi karena sering patroli malam itu kan. Apalagi kan saya waktu itu pas pengalaman ketemu itu selang berapa bulan itu saya langsung minta pindah. Ya, soalnya seumur hidup selama itu saya nggak pernah lihat. Kaget berarti. Kaget. Malah trauma saya. Trauma. makanya. Ya Tapi udah. mereka ini ganggu nggak Mas? Atau cuma Atau nampain cuma diri aja atau ganggu aktivitas warga? Enggak, kalau untuk ganggu sih enggak ya. Mungkin kalau untuk yang baru-baru mungkin gabung satpam, paling kan saya dulu kan baru kan. Iya. Mungkin cuman pengen kenalan aja. Oh iya. Pengen cara kenalan. kenalannya Senyum sapa salam gak gitu ya. salah kayak gitu tapi caranya Cip. Ngomong-ngomong soal itu katanya aku pernah dengar sesuatu. Apa tuh Mai? Hantu kambing Dulu. di FISIP 1. Tahu nggak Mas? Hantu kambing. Kalau hantu kambing ya. Jadi katanya tuh kalau di FISIP 1 tiba-tiba itu bau kambing, Iya. terus ada suara kambing. Nah, padahal nggak ada kambing gitu. Padahal belakang juga fakultas peternakan bukan fakultas pertanian, bukan Peternakan. peternakan gitu. Kalau saya kan di Wiregu kan itu ya sebentar ya hitungannya, nggak lama. Jadi saya masih kurang tahu sih untuk cerita itu. Belum pernah dengar malah. Belum pernah dengar malah untuk cerita itu. Belum pernah dengar. Malah belum Kalau pernah. yang wah, iya aku jadi bersemangat buat tanya-tanya sih karena aku dapat Pas-pas. cerita-cerita gitu. Penny Danur. Nah, itu benar nggak? Ini benar-benar kayak melegenda di maba-maba. Iya, Dulu aku maba selalu diceritain Penny Danur itu Penny Danur. kayak gini. Dulu tuh ada yang namanya Nur gitu terus Nah, jadi makanya Penny di Danur. Penny Danur. Kalau itu sih apa ya? Sebenarnya kalau untuk melegenda di kayak urban di sini tuh sebenarnya juga cuman penampakan biasa aja tapi cuman dilebih-lebihkan dengan cerita itu aja. Oh. Berarti yang penting mereka nggak ganggu kan Mas? Iya, kalau di UPN ini menurut saya nggak ada yang ganggu sih. Paling mentok itu ya bau terus ya suara cekikikan, itu aja mentok. Siapa bau? Baunya berarti ada yang wangi kayak Sering- nyengir, Nyengir. apa? Anyir. Anyir. Kalau anyir sih jarang ya. Yang sering itu wanginya yang wangi banget, menyengat pokoknya. Melati. Iya, kurang lebih melati itu sering. Apalagi juga di ekonomi 2 itu yang itu sih yang paling ya di ekonomi 2 itu. FEB. FEB 2. Oh yang rindang itu. Oh Iya. iya. Itu di sana itu. Itu tempatnya itu di sana. Mungkin aku mau ngucapin dulu nih terima kasih kepada penghuni-penghuni di sini karena sudah tidak mengganggu. Alhamdulillah berjalan lancar ya harusnya ya, Cip, ya. Kalau soal itu horor, ada yang lebih horor katanya Cip. Itu loh Cip. Aku mau Karena- bilang tapi gak enak Mas. Karena ini mungkin horornya horor gimana ya? Soalnya kalau misal dengar kata ini tuh orang-orang tuh kadang kayak lu kadang guyu, kadang kaget, kadang kayak ih apa sih? Menguras emosi titik tapi. Apa benar Benar. fakta atau mitos bahwa Mas Aldo adalah seorang pencinta anime atau wibu? Kalau untuk wibu sih enggak, cuman suka lihat aja video anime. Beda ta Mas? Wibu sama suka lihat anime itu Beda, sangat berbeda. Kalau wibu itu hitungannya sangat mungkin sangat terobsesi mungkin dengan Jepang, berbau Jepang. Mungkin sampai beli
beli boneka ataupun yang barang-barang cosplay itu ya? cosplay, Poster-poster. poster-poster, bahkan bantal ataupun apa semua yang berbau Jepang. Bahkan bicara pun kadang juga pakai bahasa Jepang. Padahal dia orang Jawa. Sarang yo gitu. Berarti ada medok-medok piye gitu Mas? Iya, ngomongnya. bukan malah enak didengar malah jijik. Gitu. Siapa di sini juga banyak yang wibu Mas. Tolong ini siapa yang wibu? Najib. Tapi Mas Aldo gak wibu kok ya. Mas Enggak, Aldo saya suka cuma anime. lihat suka video anime aja. Paling suka film apa? Videonya. Kalau Judul. terfavorit sampai umur sekarang tetap Naruto. 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 Tetap Naruto yang terbaik. One Piece. Saya nggak suka nonton One Piece. Karena Kenapa? kelamaan. Kelamaan dan alurnya ngawur. Ngawur. Ngawur, masih stuck di situ aja, nggak ada penjelasan. Itu yang paling suka Naruto nih. Iya. Tapi yang mungkin yang bisa direkomendasikan ke Ekemania semuanya video anime yang bagus dan mungkin yang romantis atau yang menguras emosi gitu. Mungkin kalau romantis saya cuma beberapa aja yang tahu. Mungkin Anohana ataupun apa? Lupa sih. Banyak soalnya saya. Tapi nih Mas, awal mula Mas Aldo suka lihat anime itu gimana sih ceritanya? Waktu itu lihat temen. Oh, lihat teman. Waktu Ikut-ikutan. saya ikut-ikutan waktu itu baru SMP kelas 3 kalau nggak salah. Oh, udah SMP lama. kelas Lama. 3, udah lama. SMP kelas 3 lihat Crow Zero. enggak. Bukan, itu apa? Kalau nggak salah namanya Hunter x Hunter kalau nggak salah. Nah, itu kelihatannya bagus, coba nonton. Tapi pertama nonton itu nggak sekali langsung suka, nggak. Butuh 2 bulan 3 bulan lah. Habis itu berganti lagi sih ke anime Naruto lagi. Naruto, habis itu Naruto suka terus gitu kan. Baru pindah lagi ke anime-anime yang lain itu. Kalau aku pertama lihat anime itu Doraemon sih. Itu kartun. Oh, Oh, beda. Beda. Loh, anime kan kartun. Jepang Kelihatannya lagi, kayak kartun, Mas. Iya sih, tapi kan itu kayak 2D. Oh. 2D kan. Beda. Eh. Ya, aku ini gak tahu apa-apa sih sebenarnya. Boleh ya kayak misalkan kayak sharing ke Mas Aldo pengen nonton anime gitu. Nah, mungkin bisa ngerekomendasiin lah ke kita. Tergantung cerita-cerita. mau apa kayak genrenya yang romantis ataupun. Romantis, Mas, lek aku. Kalau romantis saya sedikit, soalnya memang nggak terlalu suka. Berarti lebih suka ke yang Ke yang action, Oh, yang action. banyak perang-perangan gitu, yang punya kekuatan gitu aja sih. Tapi pas kemarin Naruto meninggal, nangis gak, Mas? Saya cuma nonton sampai Naruto itu aja, sampai Naruto Shippuden sampai itu. Nggak sampai lihat sampai Boruto nggak. Mungkin terakhir lihat pas lihat Kurama yang mati itu, udah itu mentok di situ aja. Ramawat. Nangis itu. Mas? nangis. Udah pasti. Nangis. kayak Nangisnya aku- di pos satpam atau di itu? Enggak, waktu di kos. Oh, lek di pos satpam gitu isin saja. Iya, malu, harga diri. Harga diri. Harga diri. Masuk Mas Aldo nangis gara-gara om meninggal. Tapi kartun bukan anime ya berarti. Iya. Itu emang nggak mengenal umur nggak sih, Mas? Kalau umur sih enggak. Soalnya Nggak aku punya emas ya, Mas. Aku Iya. curhat gitu, aku curhat ya, Mas. Aku punya kakak. Dia kuliah di sastra Jepang dan sukanya itu nonton anime gitu. Sampai aku jembek kayak, "Kamu lo lihat ini terus ya." Tapi ternyata itu tuh hal yang menyenangkan buat orang-orang gitu. Dan itu kan- kenapa? Kalau untuk anime sendiri sih banyak ya kayak nilai-nilai positif dalam kehidupan. betul. Kalau untuk Naruto aja kita belajar dari nol ya. Bagaimana dia dari kecil selalu bilang mau diakui oleh warganya sendiri gitu. Dia kan berjuang sampai nol, bagaimana perjuangan dia sampai akhirnya diakui oleh warga sekitar. Sekitar. Ya di sana. Yang dulunya dibully sekarang malah dijuluki Jadi sebagai pemimpin bahkan pahlawan. Dijunjung. Dijunjung tinggi. Mas Aldo mau diakui nggak? Berjuang ini, Mas Aldo mau jadi Naruto nggak? Mau, Mas? Kalau Cosplay, bisa. cosplay. Kalau bisa. Oh, jangan cosplay. jangan Saya cosplay. enggak. Oh, nggak suka banget berarti. Enggak, saya cuman sekedar lihat suka video anime aja, film-film anime. Tapi ada sisi positif lainnya, Cid, buat anak-anak yang suka lihat anime itu ternyata sebagai media pembelajaran buat bahasa Jepang. Bahasa Jepang, ya, Itu tadi, bisa Mas, juga. aku lihat anime itu sebagai media, jadi lebih masuk gitu gak sih, Mas? Iya, lebih itu sih. Itu juga salah satu metode pembelajaran untuk bahasa Jepang biar lebih mudah aja kita ngertinya. Apalagi yang kita tonton itu mungkin anime kesukaannya, itu bukan lebih mudah. Tapi sampai sekarang masih lihat kan, Mas? Masih nonton. aktif. Tapi bukan Naruto. Bukan, Pak. Banyak Oh, di banyak. laptop banyak. Itu lihatnya di link
atau aplikasi? Di aplikasi ada, di link juga ada. Biasanya di mana? Saya nyimpennya semua, saya pasti kalau untuk mau download pasti saya download dulu videonya. Mungkin berapa season, mungkin anime, kan ada berapa judul. Mungkin saya download mungkin bisa sampai 10 judul. Saya simpen. Berarti saya tinggal tonton aja semuanya. Memorinya 1 TB gitu. Ya di laptop. 1 tera. Tapi Mas, waktu lihat-lihat atau Mas Aldo sebagai penyuka anime ini pernah diceng-cengin gak sih sama teman-teman satpam lain gitu? Oh ya pernah. Kayak anak kecil. Oh, anak kecil. Kayak anak kecil, tapi saya nggak peduli karena memang ini hobi saya. Hobi. Untuk apa, kayak biar seneng aja sih. Mungkin kalau keadaan ada banyak masalah ataupun apa bisa buat penang lah. Berarti hiburannya Mas Aldo ini anime dan game. Game. Ya kurang lebih sih. Nongki nggak suka Mas? Saya dari dulu nggak terlalu suka, bahkan bisa dibilang introvert sih. Oh introvert. Tapi kayak Mas Aldo sendiri tuh kalau misal nongkrong atau lagi diem gitu, Mas Aldo lebih suka konsumsi rokok atau kopi? Atau nggak bisa lepas dari kedua itu sih? Dua-duanya saya. Bareng ya Mas? Bareng. Ngopi sama rokok bareng. Ya. Cip, dulu tak. Lucu loh. Tapi katanya sih kalau misal konsumsi kedua itu bisa bikin tenang gitu gak sih? Kalau misal lagi pikiran apa gitu terus konsumsi ngopi sama rokok itu bener gak sih Mas? Sebenarnya itu pikiran kita aja sih Mas. Sebenarnya sih apa ya, itu kayak orang yang perokok ataupun apa itu cuman kayak asumsi mereka aja, merokok biar tenang. Sebenarnya kan kalau mau tenang ya tinggal sholat gitu kan tenang. Kalau untuk orang muslim kan. Iya. Tapi kalau untuk rokok kan ya cuma sekedar mungkin asumsi mereka dengan merokok bisa tenang. Iya. Itu aja. Tapi kalau dari Mas Aldo sendiri itu konsumsi rokok sama kopi itu biar apa sih? Kalau saya memang Bawaan. Iya, enggak bawaan sih, saya baru merokok aja, baru kerja di sini baru merokok. Baru merokok karena memang terbawa dari apa lingkungannya di sini juga. Dulu kan saya memang bukan perokok. Banyak temen ngerokok ikut-ikutan. Tapi ya untungnya aja cuman ngerokok, enggak ada lain-lain. Iya, alhamdulillah. Bagus Mas, itu aja. lanjutkan. Itu tipe-tipe cewek zaman sekarang Mas. Enggak ngerokok. Kalau kamu penenangnya apa Cip? Menenang malam sepi. Aduh. Selain lihat anime nih pasti ada waifu. Apa ya waifu? Waifu kok waifu sih apa sih? Kayak Ya. tipe Idola. ideal Mas Aldo dari gara-gara anime itu loh. Kalau waifu saya nggak ada, karena memang saya nggak terlalu itu sih, nggak terlalu apa ya, maksudnya kayak contoh lihat di anime, lihat wanita kayak cewek di anime gini bagus, tapi yang kita mikir logika aja, nggak mungkin kan ada cewek kayak gini di dunia nyata kan, udah mikirnya ya 1 banding 1 juta ya. Gak mungkin berarti. tapi kalau misal ada karakter cowok nih Mas, Yeah. itu ada gak sih kalau misal Mas Aldo lihat cowok itu di anime itu ini aku banget? Oh iya pasti. Apa? Pasti. Yang kalau sampai sempat saya lihat animenya itu sempat memperagakan di kehidupan nyata. Saya kayak orang gila saya Mas. Dulu waktu SMA. Enggak, gaya duduknya kalau nggak salah saya dulu lihat Death Note. Gaya duduknya. Oh, gimana Mas? Contohin sih Mas. Jangan. Seru Mas. Tapi Mas Aldo bisa bahasa Jepang gitu? Bisa lah sih, gak mungkin gak bisa. Kalau untuk bahasa Jepang sih mungkin ya cuma sekedar basic aja, nggak terlalu mungkin mendalami itu enggak. Coba sih. Ayo Mas. Sarangheo. Sekarang bukan dong. Ya paling ya Ara-ara. arigato gitu. Bukan, arigato. Apa artinya arigato? Ya terima kasih kan itu basicnya. Kamsahamnida. Korea itu. Oh, Korea. Sie. Cina. Cina. Oh, tahu semua Mas Aldo. Bahasa apa yang nggak Saldo nggak tahu, Rek? Semuanya tahu. Multi talent loh ini. Mas. Tapi kan dia nggak ada waifu kan, tapi pasti ada tipe-tipe tipe-tipe cewek. Pasangan. Mas Aldo jomblo apa nggak sih?
Kalau untuk sekarang alhamdulillah jomblo. Alhamdulillah Mas. Cewek-cewek UPN Veteran Jawa Timur mahasiswi seluruhnya Mas Aldo jomblo. No, Catat ya. Mas catat. Aldo yang senyumnya murah. Murah senyum lo ini. Ada nggak sih Mas tipe-tipe Tipe-tipe. untuk pengen jadi pasangan? Untuk saat ini saya nggak terlalu terpaku untuk cari pasangan sih. Oh, kenapa Mas? Ya karena pertama mungkin dulu saya pernah dulu memang pacaran. Tapi untuk sekarang mungkin untuk lebih baiknya menghindari aja karena untuk mengurangi dosa juga. Benar. Dosa rek pacaran itu rek, ingetan yo, gak boleh. Tapi kalau di luar pacar nih Mas, kalau misal tipe-tipe yang mau dijadiin pasangan, Istri lah. iya istri lah. Ada nggak sih Mas? Ya pasti ada. Yang ya kalau pasti itu ada sih. Yang pertama ya pasti sopan, baik. Tapi kalau untuk kata-kata saya ini apa ya? Umumnya lah istilahnya, umumnya. Sopan baik. Tapi emang itu harusnya dasarnya nggak sih Mas? Iya, kan sebenarnya itu cuma dasarnya. Sebenarnya kalau kita untuk memilih pasangan kan yang pasti kan untuk logikanya di zaman sekarang udah pasti cantik. Udah pasti kan, udah Gimana pasti cantiknya, cantik, Mas? soleha. Alhamdulillah. Udah pasti. Ah, Apalagi kan kalau pernah dengar kan jodoh itu cerminan diri. iya. Nah, itu Mas masih bingung aku. Jodoh cerminan diri. Cermin kan mantul ya. Iya. Ada dua ini. Itu cerminan diri itu maksudnya sama kayak kita atau kebalikan kita? Istilahnya sama, tapi kita juga bukan berarti kalau jelek sama kayak sama sifatnya jelek, terus kita sama yang jelek gitu enggak. Sama kalau sama Mas Citra ini ya, yang seumpama kalau mau yang dia baik terus Ganteng. dapet ya ganteng, Yes. keren kan, dapat pasangannya taunya waktu nikah itu sifatnya jelek. Oh. Nah itu kan sebenarnya bukan apa peribahasanya itu yang salah, cuman Mas Citranya aja yang kurang mengenal. Oh, gak tepak gitu. Ya kalau memang mungkin ada kalau sama kita udah baik gitu ya, terus kita menemukan wanita yang mungkin masih belum baik, tapi dia ada niat untuk berubah lebih baik. Betul. Nah itu nggak apa-apa. Itu mungkin itu yang lebih baik. Mungkin itu kayak biar kita lebih bisa bimbing dia nanti ke depannya gimana. Amin. Oke, sepakat. Berarti cewek-cewek ini harus introspeksi Memantaskan dan diri. memantaskan diri ya Mas ya. Sama aja sih, nggak laki-laki nggak cowok. Oke. Cewek. Oke Mas, kita kan udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Tapi sayang sekali, Sayang kenapa sih Cid? sayang siapa? Ya. Sayang waktunya udah panjang banget. Tapi kalau misal seandainya teman-teman Ekemania mau nanya-nanya lebih ke Mas Aldo tentang kesehariannya, terus tentang pokoknya jangan nomor WA teman-teman. Soalnya Mas Aldo agak gimana Ya, gitu pas ada nomor hati WA. yang harus dijaga. Betul, mayang. Jangan Cid. Oke, terakhir Mas Aldo, mungkin ada pesan atau kesan nggak sih atau quotes deh buat Quotes. teman-teman yang lagi nonton sekarang. Ekemania semuanya kayak jangan ngilangin karcis aku repot gitu. Kayak gimana? Jangan deh, Mas Aldo baik. Apa ya? Apa? Ya mungkin quotes aja sih. Iya. Jangan Apa, terlalu mengejar jangan terlalu mengejar dunia karena apa finishnya tetap di akhirat nanti kan. Oke, jangan terlalu mengejar dunia karena finishnya nanti di akhirat ya. Teman-teman perlu diingat Perlu dan diingat. perlu dicatat teman-teman semuanya. Dilakukan. Cid. Oh iya, dicatat dan dilakukan. Kan. Oke, Mai. Oke, untuk Ekemania semuanya karena kita udah ngobrol-ngobrol bareng Mas Aldo nih, makasih banget Mas Ya, Aldo udah sama-sama. menyempatkan diri buat ngobrol-ngobrol di sini. Jangan kapok ya Mas, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, buat Ekemania semuanya jangan lupa follow sosial media kita semua di Instagram, YouTube dan TikTok EKUPN Radio dan Spotify Akrab, Caps Lock semuanya. Aku Mayang. Aku Citra, kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus EK Pods. Makin Makin tahu, makin seru. Hanya di EK UPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Dadah.